Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita akan menyapa seorang politikus perempuan yang cukup lama berada di dunia perpolitikan Kota Medan, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Diaul Hayati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat juga kan? Sehat Ibu. Bu, kita sehat hari ini, yang penting sehat. Iya, makanya ini aku mau bicarain soal kesehatan sama Ibu. Kebetulan Ibu di komisi apa Bu? Sekarang komisi 3, Komisi ekonomi 3. dan keuangan sebenarnya. Tapi kayaknya lebih banyak nih soal kesehatan. 2,5 tahun yang lalu saya di komisi 2, sekretaris komisi 2. Ya, terus update lah. Masih tetap update sampai sekarang, update, masih bisa kita bicarain ya Bu. Karena masyarakat masih banyak yang advokasi. Bu, gini Bu, aku pengen tahu nih Bu, gimana perkembangan dari PBI BPJS Kesehatan ya Bu ya, atau apa namanya nih, BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh anggaran pemerintah ya Bu ya, Kota Medan. Itu gimana perkembangannya saat ini Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Medan. Semoga sehat walafiat ya, dan hari ini beraktivitas dengan semangat. Ini hari Senin. Hari Senin, iya hari Senin. Ada orang yang apa itu istilahnya I love Monday. I love Monday. I love Monday. Sebagian ada yang I love Monday, sebagian lagi I love-nya Sunday, ya kan? Tapi ya, insya Allah ya, kita Medan sudah mulai bergeliat lagi setelah pandemi kemarin ya. Jadi kita lihatlah di jalan udah mulai ramai. Iya, ya, udah sekolah nggak ada yang pakai masker lagi sekarang. Ya, tapi kalau di kerumunan kita harus tetap bermasker. Atau kalau tidak bermasker pun jaga jarak ya. Insya Allah seperti itu. Karena kabarnya di beberapa negara sudah mulai muncul lagi yang namanya virus COVID yang baru. COVID itu nggak tahu jenisnya apa lagi ya. Nah, tapi insya Allah ya, kalau kita di Medan ada kasusnya katanya hanya isolasi mandiri lah ya, belum ada yang sampai parah begitu ya. Nah, untuk Medan ya. Jadi total jumlah peserta BPJS ya itu ada sebanyak 687.371 ya. Nah, yang PBI APBN ini yang dibiayai oleh pusat itu ada 550.753. Ini yang kita kemarin mendengarkan adanya pencacahan untuk DTKS ya. Data terpadu keluarga sejahtera itu ya. Itu dilakukan oleh Dinas Sosial kemarin. Nah, kalau mereka ternyata terdaftar dalam tadi DTKS tadi, mereka masuk dalam PBI APBN. Itu jumlahnya banyak, 550.753. Nah, di PBI APBD ya itu ada dua, ada yang provinsi, ada yang Kota Medan. Jadi provinsi juga membayarkan sebahagian ya, sebagian kecil lah ya. Jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi itu ada 1075 orang. Nah, kita minta ke Pak Edi Rahmayadi kalau bisa ditambah, ya kan? Kemarin kan sempat dikurangi 15 ribuan karena pandemi, mereka mungkin pendanaannya berkurang ya, wajar lah ya. APBD kita kan kemarin pandemi Medan aja sampai 2 triliun pengurangannya ya. Dari 6 triliun yang kita anggarkan cuma 4 triliun realisasi ya. Artinya mungkin provinsi juga mengalami hal yang sama waktu itu, sehingga dikurangi 15 ribu, tetapi kita cover di APBD provinsi. APBD Medan kita cover, begitu dikeluarkan oleh provinsi kita cover, dan kita berharap ekonomi sudah mulai bagus, provinsi juga bantu gitu ya. Itu Bu, kita dengan jumlah data segitu Bu, kan kita ingin capai universal coverage itu ya kan Bu. Itu gimana perkembangannya Bu? Itu udah berapa banyak lagi sih yang kita butuhkan gitu? Ya, jadi kalau untuk PBI APBD-nya sendiri yang Kota Medan ya, punya Medan ya, itu ada 35.392 ya totalnya hari ini ya. Sedangkan yang mandiri juga ada ya. Jadi kalau yang tadi yang didanai oleh APBD. Nah, untuk yang kita berharap kan kemarin kita bisa UHC. Kalau UHC itu artinya nanti walaupun tidak terdaftar
bawa KTP saja itu sudah bisa. Oh, jadi dengan berobat. KTP Medan aja kita Medan udah saja sudah bisa bisa kita sudah berobat. bisa berobat ke puskesmas, vaskes atau rumah sakit yang bermitra lah ya dengan BPJS ya. Jadi nggak perlu harus terdaftar di PBI-nya, Bu ya? Iya, kalau sudah mencapai tadi UHC 95%. Oh gitu. Jadi kalau 95% masyarakat Kota Medan itu sudah terdaftar, baik yang mandiri, yang ASN, yang TNI, pokoknya mereka sudah memiliki jaminan kesehatan, itu otomatis yang nggak punya pun begitu dia nanti ke rumah sakit dia cukup bawa KTP aja. KTP saja sudah terlayani. Sekarang sudah itu. Berapa Nah, persen? ini jumlahnya sekarang ini, bentar ya, saya cek ya. Nggak hafal juga saya jumlahnya ini. Jadi kita harus buka datanya. Jumlahnya per Juli ya 2022 itu 2.296.808 ya. Ini dari April sampai dengan Juli ya. Berarti sudah 90 ya, sudah sampai ya Bu ya, 90. Yang PBI tadi yang saya baca itu rekap di terakhir ya. Tadi saya baca rekap terakhir nih. Bulan yang di Juli. 2000 itu rekap yang terakhir di tahun 2022 ya. Nah, tapi ini artinya itu rekap tahunan. Nah, kalau yang rekap sampai hari ini dari seluruh kepesertaan ya, itu dari PBI APBN jumlahnya, mari kita cek ya, 601.663, kemudian dari PBI APBD ini provinsi maupun kota ya 443.652. Jadi total yang sudah itu 2.296.808. Nah, untuk UHC ya, untuk UHC itu tinggal sedikit lagi karena 95% dari jumlah penduduk 2,4 juta ya. Nah, kita kalau dalam hitungan-hitungan kita itu nggak sampai 100.000 orang lagi kita sudah bisa UHC. Makanya kalau dalam diskusi kita ya dengan teman-teman di Banggar dan juga komitmen dari Wali Kota Medan kan 2023 itu kita upayakan UHC. Jadi kalau dibilang sekitar 100 kali PBI kita membayarnya berapa itu Bu? Kalau untuk 35.000 kan? 35.000 sama ya kayak yang kelas 3 ya, dana yang harus dikeluarkan. Dibayarkan oleh PBI APBD. Berarti nggak sampai T itu Bu, M ya Bu ya? miliar ya, nggak sampai triliun, nggak sampai. Berarti karena tahun 2022 pun kemarin kita kan tambah 100.000 orang. Udah habis kuotanya. Nah, gini PAPBD kita minta tambah lagi. Saya bilang gini, kita tambah aja lagi di PAPBD 50.000 kan, nanti tahun depan tinggal 50.000. Nah, seperti itu. Teman-teman sepakat lah ya. Kalau untuk itu mereka sepakat. Ya. Jadi kalau bisa dibilang tahun 2023 jika anggaran disetujui maka kita udah UHC ya Bu ya. Jadi bagi yang punya KTP Medan dan belum terdaftar BPJS Kesehatan bisa saja datang ke Paskes untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kalau sudah tadi kita UHC seperti Aceh udah UHC kan, mereka hanya pakai KTP aja, sama jaminan kesehatan Aceh. Nah, terus itu. Bu, yang kalau yang masih menunggak itu gimana itu Bu? Ya memang ini problemnya. Nah, kita udah diskusikan dengan BPJS sampaikan untuk yang menunggak kelas 3 kalau bisa itu dimasukkan dalam PBI APBD kota. Dan itu sudah kita lakukan bertahap. Nah, ternyata yang menunggak kelas 3 itu banyak juga yang masuk dalam DTKS. Nah, otomatis DTKS itu apa Bu? Yang data terpadu kesejahteraan yang keluarga sejahtera tadi. Keluarga sejahtera ya. Nah, itu walaupun dia nunggak mandiri, begitu dia masuk dalam DTKS, APBN langsung mengcover. Makanya banyak masyarakat kan WA ke saya, Bu, saya nggak punya BPJS Bu, atau Bu, saya BPJS-nya nunggak Bu, gimana Bu, darurat mau ke rumah sakit. Dan saya bilang coba kirim KTP, kita cek kan, ternyata sudah APBN, PBI APBN. Bu, Ibu udah gratis, kita share screenshot, kita kirim. Tapi Ibu kalau opname tetap harus bayar tunggakan. Nah, saya bilang begitu. Jadi Bu, kalau begitu di tahun 2023 kita bakal mau menambah berapa rencananya Bu? Semuanya tuh tadi kekurangan. Kami dari DPRD menginginkan 2023 ini UHC kita sudah. Tambahnya berapa itu Bu jumlahnya tadi? Nah, kalau hitungan kita itu ya mungkin 100-an ribu gitulah ya. 100-an ribu. Hitungan kita 100-an ribu.
Nah, karena kan kita harus update terus data kependudukan ya. Karena kan gini ya, orang setiap hari ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang wafat ya. Jadi kan itu harus kita update terus. Kerjasama lah dengan BPJS dengan Dinas Kependudukan. Oke, Bu, kembali lagi tadi Bu, kita ke ini ke tunggakan ya. Tadi kan katanya yang kelas 3 itu akan kita masukkan langsung ke PBI ya Bu ya. Jadi kalau yang kelas 2 kelas 1 itu gimana tuh Bu? Dianggap mampu. Jadi kalau dia mau nanti masuk dalam PBI APBD, dia harus turun kelas ke kelas 3. Yang kelas 3 terus dia nunggak tahunan dulu. Bayar dulu, berarti memang harus bayar dulu. Tetap harus bayar. Tapi kan Bu, ada rencana dari BPJS katanya itu udah ditiadakan kelasnya. Itu kabar belum realisasi ya. Belum realisasi, tapi belum ada realisasi. Belum ada kabar-kabar ya, belum di Ibu. Hanya sekian persen dari gaji ya. Kalau untuk yang bayar mandiri ya, kalau gratis ya udahlah, gratis dibayarkan oleh APBD ya. Atau APBN. Tapi ini belum ada. Saya suami PNS kan. Saya bilang sama suami, udah ada penghapusan kelas belum? Belum. Mereka masih mungkin mendengarkan pendapat publik dulu ya. Kan seperti itu. Oke. Bu, satu lagi nih Bu, yang permasalahan yang sering ditanyakan oleh masyarakat tuh soal rumah sakit yang membatasi jumlah hari rawat inap dari pasien. Itu gimana tuh Bu? Bisa jelasin? Karena kan banyak tuh masyarakat yang nggak ngerti tuh Bu. Dari segi peraturan nggak ada pembatasan. Kalau dia memang masih dalam kondisi yang perlu pengobatan, perlu terapi medis, tetap harus dilayani. Ya gimana orang, misalkan lah dia udah di ruang ICU 10 hari, masa disuruh pulang? Nggak mungkin lah itu ya kan. Atau dia sakit, misalkan sakitnya parah, harus ada penanganan medis, perlu infus, perlu antibiotik, dan juga dalam kondisi yang lemah, ya nggak mungkin. Memang itu perlu penanganan dokter, nggak mungkin dipulangkan. Gitu. Kalau sampai sekarang dari PKS sendiri ada nggak menerima laporan-laporan masyarakat terkait itu, Bu? Saya pernah waktu itu ada yang melapor, tapi tidak dalam kasus waktu itu. Jadi cuma menyampaikan iya ada itu pasien. Nah kita juga nggak tahu, ini jangan-jangan beritanya mulut ke mulut kan. Saya bilang kalau ada pasien yang dipulangkan dalam kondisi yang masih sakit, telepon saya bilang. Kita langsung bisa hubungi pihak rumah sakit. Bagi masyarakat juga kayak gitu ya Bu ya, jika ada pasien yang merasa masih sakit dan dipulangkan oleh rumah sakit, silakan lapor ke Ibu Deol juga bisa ya Bu ya. Sebagai kami anggota Dewan kan pengawasan ya. Kalau lapor ke BPJS juga bisa, lapor ke BPJS juga bisa. Lapor ke BPJS-nya. Karena setiap rumah sakit itu ada unitnya ya Bu ya, tersendiri di rumah sakit kita. Keluhannya ke situ bisa kita sampaikan sebenarnya Bu. Dan rumah sakit hari ini mereka khawatir itu kalau ada laporan-laporan terkait dengan pelayanan BPJS di tempat mereka ya, di rumah sakit mereka. Karena bisa ada hukumannya bisa kemudian diputus mitranya, kerjasamanya dengan oleh BPJS gitu ya, dan itu merugikan bagi mereka. Karena itu sebagai salah satu sumber pemasukan rumah sakit juga BPJS itu. Kalau untuk di Medan sendiri Bu gimana Bu? Sudah ada nggak rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang diputus lantaran permasalahan itu? Pernah ada ya. Mungkin kita nggak usah sebut lah ya, udah tahu lah masing-masing ya dengan isi apa ini. Ya udah sebut aja lah, Bunda Tamrin lah. Karena mereka pernah. Tapi sekarang mereka udah aktif lagi, udah habis masa hukumannya. Sempat ya Bunda Tamrin sempat di-banded oleh BPJS Kesehatan lantaran permasalahan seperti itu ya Bu, administrasi. Kita nggak tahu masalahnya apa ya. Saya detailnya saya juga kemarin nggak tanya itu permasalahannya apa. Tapi ya saya pikir itu bentuk dari ketegasan ya dari BPJS jika ada hal-hal yang melanggar dari kesepakatan yang sudah dilakukan. Jadi sebagai inilah warning juga bagi rumah sakit yang lain. Dan mereka sangat khawatir itu kalau ada laporan-laporan ternyata yang menyalahi lah ya SOP yang sudah disepakati. Ya lumayan kan. Nah saya ingin buka aja di sini rumah sakit besar seperti Royal Prima, Bonitegu itu dapat ratusan miliar lebih setiap tahunnya dari BPJS, dari kepesertaan BPJS itu orang yang berobat ke rumah sakitnya lumayan kan. Sayang kalau sampai kemudian di ban, sayang kan. Banyak pun masyarakat pasti nggak bakal memilih ke rumah sakit yang BPJS, nggak mau tuh berobat lagi di rumah sakit yang nggak melayani BPJS sekarang ini ya Bu. Karena kesehatan itu kan mahal. Iya.
Jadi kalau bisa dibilang Bu, dengan ikut BPJS Kesehatan, walaupun PBI jangan khawatir ya Bu ya, rumah sakit bakal menelantarkan pelayanan tetap sama. Mandiri. Dan kalau ada yang mengatakan iya loh kami gratis makanya kami nggak dilayani dengan baik, lapor sama anggota dewan, lapor sama BPJS. Pelayanan mana yang artinya membedakan antara yang PBI gratis sama yang mandiri. Itu dibayar, sama-sama dibayar, cuma yang ini rakyatnya dibayarkan oleh pemerintah. Yang pemerintah kan uangnya uang rakyat juga ya. Bayarnya tetap sama 35.000 per bulan ya yang ke mandiri BPJS kelas ya. 3 sama yang BPJS gratis yang dari pemerintah sama. Bayarnya segitu juga. Jadi jangan rumah sakitnya jangan macam-macam gitu ya, karena mereka juga bayarnya sama. Tapi gitu. menurut saya ya kepada rumah sakit yang hari ini melayani masyarakat dan mereka menjadi peserta BPJS sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan. Nah, karena kalau pelayanan mereka bagus, masyarakat banyak ke rumah sakit itu. Kalau banyak ke rumah sakit itu pemasukan mereka banyak. Gitu. Karena paket-paket ya Bu ya. Sekarang lihatlah kan tuh kalau Murni Teguh, saya nggak apa-apa buka di sini. Pasiennya itu, waduh, masyarakat percaya ke situ. Karena dari awal memang itulah gitu, sudah bagus layanannya mereka lihat ya. Mereka tahu kalau mereka mau dapatkan uang banyak, mereka harus tingkatkan pelayanan, ya kan? Nah, dengan mereka tingkatkan pelayanan, masyarakat percaya ke sana, berbondong-bondong ke sana gitu. Dan kita maunya dicontoh oleh rumah sakit yang lain. Nah, termasuk juga rumah sakit pemerintah daerah kita. Iyalah, rumah sakit Pirngadi kita ya kan, yang sudah BLUD itu, udah kita lihat aja banyak keluhan-keluhan, tapi kita minta terus kepada rumah sakit untuk menaikkan lah ya citranya, meningkatkan pelayanannya, sehingga orang akan senang ke sana. Nah, mungkin kita semua tahulah dulu kan mau berobatnya kemana? Ke rumah sakit Pirngadi, jangan ke sana lah, gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kayaknya sudah mulai bagus. Apalagi kita rumah sakit Pirngadi tipe B ya Bu ya. Tipe B. Cukup. Apalagi ada program unregisternya sekarang ini. Jadi masyarakat yang Mr. X ya, yang nggak ada ID atau masyarakat tidak ada BPJS-nya, kalau mau berobat yang sifatnya darurat IGD bisa ke rumah sakit Pirngadi dengan gratis. Nah itu masyarakat akhirnya tetap mau karena dia kan butuh pelayanan gitu ya, butuh pengobatan. Insyaallah. Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya dengan bincang-bincang kita. Ibu, aku dari awal tadi lupa Bu. Ibu di PKS sebagai apa Bu sekarang Bu? Kalau di struktur, saya sebagai bendahara. Bendahara fraksi PKS ya? Enggak, bendahara DPW PKS Sumatera Utara. Kalau di fraksi, saya sebagai sekretaris fraksi. Sekretaris fraksi. Oh. Kemudian di Badan Anggaran, dan juga di Bapemperda, dan di Komisi 3 sebagai anggota ekonomi dan ekonomi dan keuangan. Nah. Makasih Ibu. Ya, oke, sama-sama. Pemirsa, begitu bincang-bincang kita dengan Ibu Diaul Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.